Elementary dengan NIM 46202003. Di sini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan denyut nadi dan tekanan darah. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Kecepatan denyut nadi setiap orang dewasa yang normal adalah antara 60 sampai 100 kali per menit. Kecepatan denyut nadi melebihi 100 kali per menit disebut takikardi, dan bila kurang dari 60 kali per menit disebut brakikardi. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan dengan cara palpasi. Pada metode ini, denyut nadi diraba dengan menggunakan jari tangan. Sekarang kita masuk dalam pengenalan alat dan bahan. Yang pertama ada nursing cap. Yang kedua ada masker. Yang ketiga ada stetoskop. Yang keempat ada sphygmomanometer jarum atau tensi darah. Dan yang terakhir ada handscoon. Sekarang kita masuk dalam prosedur pemeriksaan nadi secara palpasi. Yang pertama, meminta pasien berbaring terlentang tenang selama 2-3 menit di tempat tidur. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat pediatri. Saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi secara palpasi kepada Bapak. Apakah Bapak menyetujui tindakan yang saya lakukan? Baik, Bapak tiduran dengan tangan terlentang. Kemudian memeriksa denyut nadi arteri radialis dekstra dengan menggunakan ujung jari kedua, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar satu terhadap yang lain di atas arteri radialis tersebut. Tentukan irama frekuensi apakah teratur atau tidak. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan di lembar catatan pasien. Pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Tekanan darah sistolik adalah puncak yang tercapai ketika jantung berkonstruksi dan memumpahkan darah keluar melalui arteri. Tekanan darah diastolik atau bawah diambil ketika tekanan jatuh ke titik terendah saat jantung rileks dan mengisi darah kembali. Nilai tekanan darah abnormal jika sistolik lebih besar dari 160 mmHg, diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Ada dua cara untuk mengukur tekanan darah, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mengukur tekanan darah secara palpasi. Memasang manset pada lengan atas kanan sekitar 3 cm di atas fossa cuviti. Selanjutnya meraba serta merasakan denyut nadi arteri radialis dekstra.
Kemudian memompa udara ke dalam manset sampai denyut arteria radialis dextra tak teraba. Memompakan terus udara ke dalam manset sampai tinggi Hg pada manometer sekitar 20 mmHg lebih tinggi dari titik di mana denyut arteria radialis dextra tak teraba. Kemudian mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan. Perawat merapikan alat dan mencatat hasil pemeriksaan. Sekarang kita masuk dalam pengukuran tekanan darah secara auskultasi. Setelah manset dipasang, menentukan letak arteria brachialis dextra secara palpasi pada fossa cuviti dan letakkan stetoskop di atas arteri tersebut. Memompakan udara ke dalam manset maka akan terdengar suara bising arteri brachialis dextra melalui stetoskop. Memompa udara terus ke manset, pada suatu saat suara bising arteria brachialis dextra akan hilang. Memompa terus udara ke dalam manset sampai tinggi Hg pada manometer berkisar 20 mmHg di atas titik di aman suara bising arteri brachialis yang tadinya hilang. Kemudian mengeluarkan udara dalam manset secara perlahan dan berkesinambungan, maka suara akan mendengar lagi suara bising tersebut. Perawat merapikan alat dan mencatat hasil pemeriksaan. Spirometri atau uji fungsi paru adalah alat untuk mengevaluasi sistem pernafasan yang paling sering digunakan. Spirometer adalah alat yang mengukur volume udara yang dihirup dan dihembuskan. Adapun yang diperiksa dalam tindakan ini yaitu yang pertama volume tiba (TV), volume cadangan inspirasi (IRP), kapasitas inspirasi (IC), volume cadangan ekspirasi (ERP), volume residual (RP), kapasitas residual fungsional (VRC), kapasitas vital (VC), kapasitas paru-paru total (TLC), dan volume ekspirasi paksa. Sekarang kita masuk dalam pengenalan alat gagahan. Yang pertama ada bekok, yang kedua ada kok, yang ketiga ada spirometri, yang keempat ada pasang steril, dan yang terakhir ada inspirasi secara maksimal. Masukkan mouthpiece dan letakkan ke
auskultasi paru. Siapkan pasien yang digunakan dalam pemeriksaan spirometrik. Auskultasi suara napas saat inspirasi dan ekspirasi dengan menggunakan